Annyeonghaseyo Robun. Sebelum mulai, pastikan kalau kalian sudah menonton ringkasan episode sebelumnya ya. Selain itu, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng buat tahu updatean sinopsis film atau serial lainnya. Like dan komennya juga jangan lupa. Yuk, tanpa lama-lama, kita mulai. Sijak! Melihat bagaimana Sojin menyingkirkan musuh-musuh mereka, membuat Dante waspada. Ia yakin, cepat atau lambat, Sojin juga akan menyingkirkannya. Maka sebelum hal itu terjadi, Dante berpikir untuk menyingkirkan Sojin duluan. Dugaannya pun terbukti tepat. Diam-diam, Sojin memang menargetkan Dante untuk jadi sasaran selanjutnya. Wah, dulu Mimin pikir tokoh paling jahat di penthouse adalah Dante. Tapi sekarang Sojin kelihatan lebih antagonis gak sih? Di tengah perbincangan Logan dan Suryeon, Yunchol tiba-tiba datang. Rupanya, pertemuan ini terjadi berkat bantuannya. Setelah Sojin menyuntikkan racun, Yunchol tidak lama datang dan langsung menanganinya. Logan memberitahu Yunchol bahwa dalang dibalik semua ini adalah Sojin. Yunchol pun menemui Alex dan bersama menyusun rencana. Di hari kejadian, Logan rupanya dipindahkan ke penthouse bersamaan dengan furnitur yang Suryeon pesan. Sojin sudah menyuap asisten rumah tangga, sehingga rencananya mudah saja dilakukan. Lalu di tengah keributan, Logan sengaja mencabut alat yang terpasang di tubuhnya. Ia pun dilarikan menggunakan ambulans. Tapi di sana, ia meminta orang suruhannya menghubungi Alex. Alex lah yang membawanya ke rumah ini. Logan dan Yunchol menceritakan apa yang Sojin lakukan terhadap mereka. Sedangkan Suryeon membahas Yuni, yang tewas dalam perjalanannya mengungkap siapa anak kandung Suryeon. Ia menyebut bahwa Dante pelakunya. Meski ia juga yakin bahwa Sojin entah bagaimana ikut terlibat. Suryeon, Logan, dan Yunchol berencana mengungkap fakta di balik kematian Yuni. Sokun datang. Ia sempat syok berat saat melihat Dante ada di penthouse tadi. Apalagi Dante bilang kalau Suryeon ditangkap atas kasus pembunuhan dan penyekapan Logan. Tapi begitu sampai di sana, Sokun malah makin syok melihat Logan yang ternyata masih hidup. Kalau dipikir-pikir, Sokun mentalnya kuat banget ya. Dia udah 3 kali loh lihat orang Hera yang mati, lalu hidup kembali. Suryeon, Rona, sekarang Logan. Oh iya, bagaimana dengan nasib Junki? Setelah dibawa orang suruhan Logan, Junki disekap. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat Logan masih hidup. Ketahuan sudah deh, kalau selama ini Junki mengkhianati mereka hanya untuk mendapatkan uang. Saking kesal dan kecewanya, Logan mengancam akan mengembalikan Junki ke rumah sakit jiwa di Jepang dulu. Wah, mamam tuh Junki. Aliansi Logan dan Suryeon ini memang debak banget deh. Sokyeon sampai di Hera Palace. Ia berusaha melukai Dante, tapi Dongpil menghentikannya. Dongpil pun membawa Sokyeon pada Sokun. Sokun khawatir sekali melihat kondisi Sokyeon. Tapi Sokyeon malah bersikap keras kepala dan seolah menjaga jarak. Sepertinya sih ia sengaja bersikap demikian agar tidak terluka. Kalau Sokun tidak lagi berpihak padanya saat tahu mereka tidak sedarah. Tapi Sokun terus menenangkannya. Mau bagaimanapun, bagi Sokun, Sokyeon tetap adiknya. Sokyeon menginap sementara di sebuah hotel. Ia masih enggan menemui Suryeon dan juga masih kesal karena Sokun dan Suryeon masih saja membahas kematian Yuni. Sokun kesal mendengarnya. Ia pun menjelaskan bahwa orang-orang mungkin taunya Yuni tewas dalam perjalanannya menculik Eunbyul. Padahal sebenarnya ia tewas saat berusaha memberitahu Suryeon perihal status Sokyeon. Penculik Eunbyul sebenarnya juga Bunhong. Sokyeon terkejut. Ia merasa tertampar karena tingkahnya lagi-lagi menyakiti orang tanpa sadar. Ia adalah orang yang memberitahu Bunhong keberadaan Eunbyul di hari kejadian. Artinya secara tidak langsung karena dialah Eunbyul diculik dan Yuni berujung tewas. Wah, kelihatan sekali sih kalau Sokyeon betul-betul merasa bersalah. Informasi ini pun segera Sokun sampaikan pada Suryeon. Sebab artinya bulat sudah. Bunhong adalah penculik asli Eunbyul. Ucapan di konferensi pers juga sudah pasti bohong. Suryeon dan Yunchol pun jadi kepikiran. Kalau mereka hendak mengungkap kematian Yuni, maka mereka harus menangkap Bunhong terlebih dulu. Nenek Logan memberikan hak pembangunan distrik Cheonsu pada Dante. Hal ini ia lakukan sebagai imbalan karena telah menemukan Logan. Usut punya usut, kasus si Dohye itu memang anak perusahaan Logan. Tapi Mimin sih curiga. Sepertinya nenek Logan terlibat dalam rencana Suryeon kakak. Soalnya selain Alex,
Orang yang seharusnya tahu kondisi Logan saat ini adalah sang nenek. Dante dan Sojin otomatis senang. Mereka pun merayakannya dan bahkan memberikan Kyujin dan Dompil upah atas kerja keras mereka. Uang ini rencananya hendak Dompil gunakan untuk kabur ke luar negeri bersama Mari dan Jenny. Tapi mendengarnya, Mari menolak. Malahan ia jadi kesal. Kok bisa-bisanya Dompil berniat kabur setelah apa yang ia perbuat pada jasad Yuni? Seharusnya ia menebus kesalahannya dengan mengungkap kejahatan yang ia lakukan bersama Dante. Mari juga memperingatkan Dompil kalau ia tidak akan segan-segan memenjarakannya kalau terjadi sesuatu dengan Suryon. Ia khawatir sekali karena Suryon mendadak tidak bisa dihubungi. Dengan menghilangnya Suryon, Sojin berhasil mengambil alih Yayasan Chong'a. Suryon dilengsarkan dari jabatannya karena menyandang status suspek pembunuhan, penculikan, penyekapan, dan dalam pelarian. Sojin pun resmi dipilih sebagai direktur baru dalam rapat dewan. Dante juga akhirnya berhasil mengambil alih gedung Giacomo. Rupanya, tanah tersebut hendak ia jadikan sebagai landmark di Shichonsu. Ia ingin mendirikan Zeus Palace di sana, gedung tertinggi sedunia sebagai penghormatan untuk mendiang ibunya. Ia juga akhirnya menceritakan sejarah kelam hidupnya pada Sokun, memperlihatkan bahwa Dante benar-benar mempercayainya. Kita beralih ke Eunbyul. Sepertinya ingatan Eunbyul soal kematian Yuni perlahan mulai kembali. Mulut dan tubuhnya bergerak di luar kendali, mereka ulang apa yang terjadi. Sepertinya sih muncul dari alam bawah sadarnya sendiri. Tapi mendadak ia lupa lagi akibat gejala demensia dini. Ia pun memohon Bunhong untuk membawakan obat-obatannya kembali. Bunhong pergi menemui seseorang untuk mendapatkan obat Eunbyul. Tapi ternyata orang tersebut adalah Ha Yunchul yang sedang menyamar. Ditangkap deh dia. Bunhong pun diinterogasi. Tapi ia bersikeras tidak terlibat dalam kasus Yuni. Sampai akhirnya Logan datang. Mungkin karena sudah mengenalnya bertahun-tahun, Logan tahu cara efektif untuk mengendalikan Bunhong. Bunhong pun akhirnya mau bersikap kooperatif. Ia berkata jujur bahwa setelah menculik Eunbyul, Dante menyekapnya. Ia boleh bebas dengan syarat berbohong ke media. Ia juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, sebab setelah kejadian tersebut, ia langsung menyewa orang untuk mengambil black box mobilnya. Suryon, Logan, dan Yunchul pun menghubungi perusahaan yang dimaksud dan mendapatkan rekaman black box mobil Bunhong. Di sana kelihatanlah kalau Sojin mendorong mobil Bunhong hingga menyebabkan Yuni terjatuh. Hati Yunchul hancur sekali. Wanitanya tercinta mati didorong sama mantan istri. Gara-gara tingkah jahat Sojin ini pula, Eunbyul mengalami trauma sampai minum obat-obatan. Hidup putrinya juga turut hancur. Melihatnya, Suryo mengambil kesimpulan bahwa Dante dan Sojin tidak bekerja sama. Dante mungkin berpikir bahwa ialah yang membunuh Yuni, padahal sebenarnya Sojin. Setelah ditolak Mari, Dompil kelihatannya stres sekali sampai mabuk-mabukan. Rona pun berusaha menghibur. Ia memperlihatkan penampilan Jenny saat audisi dan berkata bahwa sekalipun Jenny memperlakukannya dengan dingin, sebenarnya ia amat menyukai dan merindukan Dompil. Melihat kebaikan hati Rona membuat Dompil malu sendiri. Ia pun akhirnya menghubungi Mari, siap berpindah koalisi. Yunchul menitipkan uang simpanannya untuk Rona pada Logan. Katanya sih jaga-jaga kalau hal buruk sewaktu-waktu menimpanya. Misi berbahaya apa yang akan ia lakukan sampai-sampai berkata demikian. Sokyong akhirnya memberanikan diri menelpon Suryon. Tapi bukannya mengajak bertemu, ia hanya memberikannya informasi. Ia memberitahu kejahatan Sojin yang membiarkan ayahnya mati. Eunbyul adalah saksi dan ia mempunyai bukti. Tubuh Eunbyul kembali bergerak di luar kendali. Mulutnya secara detil mengucapkan perkataan Yuni di hari kejadian. Lalu tiba-tiba ia lupa lagi. Sojin tentunya sangat terkejut. Apalagi ini kali pertamanya melihat gejala demensia dini pada Eunbyul. Tapi dasarnya Sojin, ia malah menyalahkan Rona atas kondisi sang putri. Ia kira Eunbyul stres karena kalah dari Rona saat audisi. Inaugurasi Sojin sebagai direktur Yayasan Chong'a berlangsung bersamaan dengan groundbreaking di Shichonsu. Kedua acara mulanya berjalan dengan hikmat, sampai akhirnya ada kejutan. Video yang seharusnya berisi ucapan selamat dari Sojin malah berisi rekaman pengeboman Logan. Ada close-up wajah Dante pula. Di tempat Sojin juga sama. Kado dari Dante
yang seharusnya berisi lukisan, malah berisi foto ayah Sojin. Sudah begitu, ada tulisan kalau ia yang membunuh ayahnya sendiri. Kacau deh. Dante dan Sojin pun jadi bertengkar. Mereka pikir satu sama lain mengkhianati. Padahal ternyata semua itu perbuatan Logan dan Suryon. Wah, dua Avenger ini emang mantap banget deh. Powerful banget. Saksikan ringkasan episode selanjutnya ya. Annyeong!